Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut merelay kajian kita ini, juga para pemirsa TV manapun, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, terkhusus para jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni umroh dan haji di bawah pengelolaan Travel Mumtaz Indonesia ataupun Nasratul Ummah, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas tentang efek buruk dari maksiat. Poin terakhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah maksiat itu melemahkan pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuki poin berikutnya. Al-ma'asi sababu nisyanillahi li'abdih. Maksiat itu menjadi penyebab dilupakannya seorang hamba oleh Allah. Menjadi hamba yang terlupakan di kalangan manusia itu menyakitkan. Orang tidak lagi menganggap keberadaan kita. Makna melupakan itu mengabaikan, menghinakan, merendahkan. Diabaikan oleh sesama manusia saja itu gimana gitu. Merasa amat menyakitkan. Bayangkan apabila kita dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini diakibatkan karena dosa dan maksiat. Jadi salah satu di antara sanksi atau hukuman bagi para pelaku maksiat adalah dilupakannya orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba yang terlupakan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa min uqubatiha annaha tastad'i nisyanallahi li'abdih wa tarkah wa takhliyatahu bainahu wa bainan nafsi wa syaitani wa hadha ahlakul halak alladhi la yurja minhu najah. Di antara hukuman bagi kemaksiatan adalah kemaksiatan itu mengakibatkan Allah melupakan seorang hamba dan meninggalkannya. Allah akan membiarkan si hamba itu dengan dirinya sendiri dan dengan syaitannya. Kita tahu setiap kita diutus kepada kita satu qarin. Dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan bangsa jin. Yang kemudian disebut dengan sebutan jin qarin. Itu syaitan bagi kita. Oleh karena itu, bila seorang hamba bermaksiat, Allah akan mengabaikan hamba itu, melupakannya. Maknanya tidak akan memberikan pertolongan, bantuan, hidayah, perlindungan, dan yang sejenisnya. Allah biarkan orang itu dengan hawa nafsunya, dengan syaitannya. Ma minkum illa ukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah.
Tak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan dilepaskan kepada orang itu satu qarin. Qarin itu pendampingnya dari kalangan jin dan dari kalangan malaikat. Kalangan jin menjadi setannya yang membisikkan kepada keburukan, mengajak kepada kebatilan. Adapun qarin dari kalangan malaikat mengajak kepada keburukan. Orang ahli maksiat akan didominasi oleh qarin dari kalangan bangsa jin yang menjadi setan baginya. Allah biarkan ahli maksiat itu berdua-dua dengan setannya. Makanya pernah Aisyah radhiyallahu anha bersikap suudzon kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena menyangka Nabi SAW sudah berangkat atau pergi dari istrinya yang lain, padahal saat itu berada pada giliran Aisyah. Langsung Nabi SAW menyatakan, qad ja'aki syaitanuk, kamu telah datang setanmu. Artinya setannya yang lebih mendominasi jiwanya sehingga melahirkan sikap suudzon seperti itu. Jadi para pelaku maksiat itu membiarkan dia dengan setannya, dan ini merupakan kebinasaan yang sangat dahsyat yang tidak diharapkan lagi akan selamat dari kebinasaan seperti itu. Yang menjadi dalil bahwa para ahli maksiat akan dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah berfirman di ayat tersebut, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari kiamat nanti, hari akhirat nanti. Persiapan apa sih yang sudah kita persiapkan menghadapi hari esok itu? Lalu Allah menekankan sekali lagi, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Diawali oleh seruan bertakwa, diakhiri oleh seruan bertakwa, wattaqullah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apapun yang kalian lakukan. Setelah Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa 2 kali, lalu Allah melarang hal yang sebaliknya. Apa kata Allah? Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan sekali-kali kamu menyerupai seperti orang-orang yang melupakan Allah, melupakan syariatnya, mengabaikan perintahnya, melanggar larangannya, alias terjerumus ke dalam maksiat. Jangan menyerupai seperti orang-orang yang seperti itu, fansahum anfusahum. Lalu Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. Setelah menukil ayat ini, mengutip ayat ini, Imam Ibnu Qayyim menyatakan fa'amara bitaqwah wa naha an ayyashtabiha ibaduhul mu'minun biman nasiyahu bitarki taqwahu wa akhbara annahu iqaba man taraka taqwa bi an ansahu nafsahu ay ansahu masalihaha
wa ma yunjiha min adzabihi wa ma yujibu lahul hayat al-abadiyah wa kamala ladzatiha wa sururaha wa na'imaha fa ansahu dzalika kullahu jazaan lima nasyahu min 'azamatihi wa khaufihi wal qiyami bi amrihi fataral asi muhmilan limasalihi nafsihi mudayyan laha qad aghfarallahu qalbahu an dzikrih wattaba hawahu wa kana amruhu furuta wa qad infaratat alaihi masalihu dunyahu wa akhiratihi wa qad farrata min sa'aditil abadiyah wastabdala biha adana ma yakunu min ladzatin innama hiya sahabatu sayfin aw khayyalu tayfin. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa kepadanya dan melarang hamba-hambanya yang mukmin menyerupai orang-orang yang melupakan Allah dengan cara tidak bertakwa kepadanya. Lawan dari takwa itu maksiat. Lawan dari takwa itu terjerumus ke dalam dosa. Allah melarang hamba-hambanya yang mukmin menyerupai orang-orang yang melupakan Allah dengan cara tidak bertakwa. Melupakan Allah itu dengan cara bermaksiat. Melupakan Allah itu dengan cara mengerjakan dosa. Baik mengabaikan perintah ataupun melanggar larangannya. Dan Allah mengabarkan bahwa sanksi hukuman bagi orang yang tidak bertakwa, hukuman bagi ahli maksiat dengan cara Allah akan membuat orang itu lupa terhadap dirinya sendiri. Apa makna lupa terhadap diri sendiri? Yaitu lupa apa yang memberi maslahat kepadanya, lupa apa yang menyebabkan dia bisa selamat dari azabnya, lupa terhadap apa-apa yang menyebabkan dia meraih kebahagiaan abadi di akhirat kelak, lupa terhadap kesempurnaan, kelezatan, kebahagiaan dan kenikmatan dari Allah di akhirat. Allah membuat dia lupa terhadap semua itu, lupa terhadap agamanya. Lupa terhadap syariat Allah, mengabaikan aturan Allah Azza wa Jalla. Semua itu sebagai balasan akibat dia melupakan Allah, melupakan keagungan Allah, tidak takut kepada Allah, lupa untuk melaksanakan perintahnya. Makanya engkau lihat ahli maksiat, mereka itu mengabaikan apa yang maslahat bagi dirinya, menyia-nyiakan semuanya itu, dan Allah telah melalaikan hatinya untuk berzikir kepada Allah. Allah menyebabkan dia mengikuti hawa nafsunya sehingga seluruh urusannya itu kacau. Kacau urusan dunianya, kacau urusan akhiratnya. Karena dia telah melalaikan kebahagiaan yang abadi di akhirat, dia ganti untuk mengejar kebahagiaan dan kelezatan yang lebih hina. Yaitu apa? Kebahagiaan dunia. Kebahagiaan yang semu, kesenangan yang hanya sepintas atau sedikit. Itu hanyalah angan-angan kosong. Sebuah syair menyatakan ahlamu naumin au kadhillin zailin innal labiba bimithliha la yukhda. Bahwa kesenangan dunia itu hanyalah bunga-bunga mimpi. Hanyalah mimpi orang yang tidur. Hanyalah bayangan yang tidak nyata. Bayangan yang semu, bayangan yang pasti akan hilang. Seorang yang berakal tidak akan tertipu dengan hal yang semisal itu. Dan sedahsyat-dahsyat hukuman
Seberat-berat hukuman adalah seorang hamba lupa terhadap dirinya sendiri. Mengabaikan apa yang menjadi sumber kebahagiaan yang hakiki. Melalaikan apa yang atau anugerah yang bisa dia raih dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jual semua cita-cita hakikinya, cita-cita akhirat, dengan sesuatu yang hina, dengan sesuatu yang nilainya sangat rendah, yaitu kebahagiaan di dunia. Lalu dia mengabaikan Allah Azza wa Jalla yang setiap makhluk tidak bisa lepas diri dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penggantinya bila Allah hilang dari diri kita. Tidak bisa kehilangan Allah itu tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair juga yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwad wa ma minallahi in dhayya'tahu 'iwad. Segala sesuatu yang kamu abaikan itu ada gantinya. Kita menghindari nasi karena sedang diet umpamanya. Sieun gembrot, takut gemuk, kita abaikan nasi, kita jauhi nasi. Ada penggantinya? Ada. Bisa kentang, bisa jagung, bisa umbi gitu ya. Kita kehilangan umpamanya pekerjaan. Sebagai umpamanya karyawan di sebuah perusahaan. Kehilangan pekerjaan itu. Mungkin dipecat atau mungkin juga karena bangkrut perusahaan itu. Bisa nggak kita cari gantinya? Bisa cari gantinya. Kita kehilangan pasangan hidup. Suami atau istri baik cerai ataupun meninggal. Bisa nggak ada gantinya? Bisa. Cari lagi yang lain. Jangankan ganti, nambah juga bisa. Kalau masih laku. Dan seterusnya. Min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwad. Segala sesuatu itu yang kamu sia-siakan, yang kamu abaikan itu ada gantinya. Wa ma minallahi in dhayya'tahu 'iwad. Akan tetapi kehilangan Allah itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Allah hilang dari diri kita, dari hati kita, dari dada kita. Kita mengabaikan Allah. Ketenangan, kebahagiaan hakiki yang kita dapat dengan memiliki Allah gak bisa tergantikan oleh yang lainnya. Kenikmatan zikir kepada Allah tidak tergantikan dengan ingat kepada urusan lain. Oleh karena itu, ketika kita melupakan Allah dengan cara bermaksiat kepadanya, efeknya luar biasa buruknya. Tak ada gantinya untuk diri kita. Mengakibatkan kita pun akhirnya melupakan diri kita sendiri. Lupa tujuan hidup kita. Lupa kemana kita akan pergi. Lupakan kewajiban kita. Lupa apa yang maslahat bagi kita. Akhirnya diabaikan. Lupa apa yang membahayakan kita. Akhirnya kita kerjakan. Terjerumuslah kita ke dalam kebinasaan. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, "Fallahu yu'awwidu an kulli ma siwa wa la yu'awwidu minhu syai'." Wa la yu'awwadu minhu syai'. Allah akan memberi ganti terhadap segala sesuatu selain dirinya, selain zat Allah. Tapi segala sesuatu tidak bisa menggantikan Allah. Allah bisa memberikan ganti. Seperti man taraka syai'an lillah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti kepada dia dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan.
Allah selalu bisa memberikan ganti terhadap segala sesuatu, tapi segala sesuatu tidak bisa menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yugni an kulli syai' wa la yugna anhu syai'. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu, tapi segala sesuatu pasti membutuhkan Allah. Allah berlepas diri dari segala sesuatu, tapi segala sesuatu tidak bisa berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yujiru min kulli syai' wa la yujaru minhu syai'. Allah bisa memberikan perlindungan dari segala sesuatu kepada setiap orang. Tapi tak ada sesuatu pun yang bisa melindungi siapapun dari Allah. Kalau Allah mau mengadab, memberi sanksi, gak ada sesuatu pun, seorang pun yang bisa memberikan perlindungan kepada orang itu dari murka dan azab Allah. Wa yamna'u min kulli syai' wa la yumna'u minhu syai'. Allah bisa mencegah, menghalangi segala sesuatu, tapi segala sesuatu tidak bisa menghalangi Allah. Allah bisa menghalangi sampainya rizki kepada seseorang, tapi seorang pun, sesuatu pun tidak bisa menghalangi kalau Allah memberi rizki kepada orang itu. Sebaliknya, tak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Allah bila Allah mau memberi azab kepada seseorang. Dan segala sesuatu tidak bisa menghalangi apabila Allah mau mengadab seseorang. Fakaifa yastagnil abdu min ta'ati man hadha sya'nuhu tarfata ain. Maka bagaimana mungkin seorang hamba bisa berlepas diri dari mentaati zat yang demikian keadaannya walaupun hanya sekejap mata. Wa kaifa yansa dzikrahu wa yudhi'u amrahu hatta yansiyahu nafsahu. Bagaimana mungkin seseorang bisa lalai dalam mengingat Allah, menyia-nyiakan perintahnya sehingga Allah membuat dia lupa terhadap dirinya sendiri, lalu memberikan kerugian kepadanya, lalu mendoliminya dengan sebesar-besar kezaliman. Fama zalamal amdu rabbahu walakin zalama nafsah. Yang sebenarnya seorang hamba tidak pernah berbuat zalim kepada Allah dan tidak akan mungkin bisa, akan tapi dialah yang mendolimi diri sendiri. Wa ma zalamahu rabbuhu walakin huwa alladhi zalama nafsah. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada seorang hamba, tapi hamba itu sendirilah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Allah itu laisa bidzallami lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Kalau Allah memberi musibah, kalau Allah memberi azab, kalau Allah memberi sanksi, itu bukan karena kezalimannya, tapi karena sikap adilnya. Sikap adil terhadap orang yang bersalah tentu saja memberi hukuman. Dan hukuman itu fungsinya itu banyak loh. Bukan hanya 2 atau 3. Pertama, hukuman itu menggugurkan dosa orang yang bersalah tersebut. Kedua, hukuman itu membuat jera si pelaku kesalahan tersebut. Nggak mau sekali-kali lagi gitu kan. Ketiga, hukuman tersebut harus melahirkan sikap sabar dan ridho. Dan itu adalah apa? Ibadah yang agung. Seorang anak, murid umpamanya diberi PR oleh gurunya lalu tidak dikerjakan. Apakah tidak mengerjakan PR itu sebuah kesalahan atau sebuah kekeliruan? Ya salah ya keliru. Dihukum nggak oleh gurunya? Dihukum oleh gurunya. Hukumannya kadang-kadang disuruh berdiri di depan kelas. Kadang tidak hanya ditonton oleh semua, dipermalukan. Lihat, ini contoh orang yang gak benar nih, mengabaikan perintah nih. Malu apa tidak? Malu.
Kadang orang itu tidak malu dengan itu. Ditambah hukumnya. Angkat sebelah kaki, kemudian sebelah tangannya menjewer kupingnya sendiri. Berdiri sebelah kaki setengah jam. Ya malu, ya pegel, kesel. Kadang-kadang disuruh koset tuh WC semuanya. Apa akibat dari hukuman tersebut? Hukuman itu menyebabkan orang tersebut sudah merasa terhukum dari kesalahannya. Kedua, jerak nanti. Kalau ada PR nanti dia akan kerjakan. Mau benar mau salah yang penting kerjakan dulu lah ya gitu. Nah seperti itu. Hukuman, fungsi dari hukuman yang diberikan. Apalagi Allah yang maha adil. Kalau Allah memberi hukuman, memberi azab, memberi musibah kepada seorang hamba itu pasti karena keadilannya. Tidak adil apabila Allah memperlakukan orang yang berdosa dengan orang yang bertakwa dengan perlakuan yang sama. Enggak. Yang soleh, yang takwa dibiarkan, yang tidak diberi azab, tidak diberi musibah, yang durhaka juga begitu, tidak adil. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun?" Apakah kami akan menjadikan orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang muslim akan disamakan dengan orang-orang yang durhaka, yang berdosa? Malakum kaifa tahkumun, segimana sih kamu menghukumi segala sesuatu itu? Enggak adil banget. Tentu saja keadilan Allah menyebabkan Allah memberi hukuman. Jadi kalau Allah memberi hukuman, memberi azab itu pasti karena keadilan Allah. Bukan karena kezaliman Allah. Termasuk kalau hukuman tersebut dalam bentuk dijauhkannya dia dari Allah. Dikeraskan hatinya oleh Allah. Dihambarkan ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hukuman, dan hukuman terberat yang seringkali tidak dianggap sebagai hukuman. Orang selama ini menganggap hukuman itu berupa musibah, berupa penderitaan, berupa penyakit, berupa hal-hal yang tidak mengenakan. Baru dirasa sebagai hukuman. Padahal hukuman itu hukuman yang ringan. Hukuman terberat yang Allah berikan kepada hamba yang mukmin adalah dikeraskannya hati orang itu. Dihambarkannya ibadah orang tersebut. Diabaikannya hatinya dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikannya keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu hukuman Allah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang menyesatkannya. Dan siapa orang yang disesatkan oleh Allah. Kalau seorang sesat, disesatkan oleh Allah. Tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Kenapa Allah menyesatkan dia? Hukuman atas dosa dan maksiat yang dilakukan oleh orang itu. Dijauhkan dia itu dari Allah. Dan itu hukuman yang paling berat. Hukuman yang lebih berbahaya. Karena tidak dianggap sebagai hukuman. Lalainya dia dari ibadah, malasnya dia dari berbuat kebaikan dan amal soleh, dan betapa semangatnya dan berseleranya dia untuk melakukan dosa dan maksiat, itu hukuman yang lebih berbahaya dari sekedar penderitaan ataupun musibah ataupun penyakit. Berdasarkan hal itulah maka hati-hati terhadap hukuman yang super berat ini. Yaitu terabaikannya dia oleh Allah. Dilupakannya seorang hamba oleh Allah karena dosa dan maksiat. Makanya salah satu di antara sanksi dari maksiat adalah al-ma'asi sababu nisyanillahi li'abdi. Maksiat menjadi penyebab dilupakannya seorang hamba oleh Allah. Menjadi hamba yang terlupakan, dilupakan oleh Allah. Dalam arti tidak diberi hidayah, tidak diberi rahmat,
tidak beri ampunan, tidak diberi bimbingan, tidak diberi perlindungan, itu hukuman yang lebih berat dibanding hukuman berupa musibah dan penderitaan. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari semua perbuatan dosa dan maksiat yang menyebabkan Allah mengabaikan kita ya. Ya cukup ya sampai di sini kajian kita di pagi hari ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Cepi Surapi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan pada pembahasan kitab Ad-Da'u wa Dawa di pagi hari ini. Dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862667 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, kita angkat terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Bapak atau Ibu, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Ustadz, saya Pak Mauludin dari Citayam Bogor, Pak Ustadz. Pak Mauludin Citayam, silakan. Ingin bertanya ini Pak Ustadz, kalau kita gampang menerima nasihat, tapi di satu sisi lain kita pun gampang bermaksiat gitu Ustadz. Nah setelah maksiat itu dilakukan kita menyesal tobat, kesal sama diri sendiri gitu. Kenapa sih kena godaan setan melulu gitu. Nah terus bertobat terus kesananya begitu lagi Ustaz. Ini untuk menghilangkan hal seperti ini bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak siapa Mauludin di Cipayung Bogor, Citayam Bogor. Barakallahu fiik. Orang mudah menerima nasihat tapi mudah untuk terjerumus dalam dosa dan maksiat. Setelah itu menyesal, setelah itu tobat. Tak berapa lama setelah itu terjerumus lagi dalam dosa lagi. Menyesal lagi, tobat lagi gitu ya. Pertama, kalau memang mudah menerima nasihat mestinya tidak terjerumus lagi dalam dosa. Dinasihati. Kamu tuh harus menjaga diri, nggak boleh berbuat dosa dan maksiat. Iya Pak. Besoknya bermaksiat lagi. Berarti tidak menerima nasihat itu. Mengatakan iya secara lisan, tapi menidakkan dalam bentuk perbuatan, menunjukkan tidak menerima nasihat tersebut. Itu pertama. Kedua, itulah yang dimaksud dengan orang yang memiliki an-nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah adalah jiwa yang banyak mencela diri sendiri. Kita pernah menjelaskan ada 3 jenis jiwa, kondisi jiwa. Pertama, an-nafsul ammarah. Kedua, an-nafsul lawwamah. Ketiga, an-nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah adalah jiwa yang selalu cenderung kepada dosa, maksiat, dan keburukan. Dan sangat berat melakukan ibadah dan amal soleh. Jadi kecenderungan itu dosa dan maksiat. Itu disebut dengan nafsul ammarah dan itulah seburuk-buruk jenis jiwa. Kedua, agak sedikit lebih bagus, yaitu an-nafsul lawwamah. Lawwamah itu adalah bentuk sigat mubalaghah dari laim. Laim itu yang mencela. Kalau mencelanya terus-terusan sering disebut lawwam. An-nafsul lawwamah, jiwa yang banyak mencela diri sendiri. Yaitu jiwa yang ada kecenderungan berbuat dosa dan maksiat. Setelah dia melakukan dosa dan maksiat, dia menyesal. Lalu mencela diri sendiri. Aduh, kenapa saya begini? Kenapa saya lebih mengikuti bisikan syaitan? Kenapa begitu? Dia cela dirinya sendiri. Tobat dari dosa tersebut.
Tapi beberapa hari kemudian dia terjerumus lagi ke dalam dosa. Lalu dia sadar lagi, lalu dia menyesal lagi, lalu dia celak lagi dirinya sendiri. Tobat. Beberapa lama kemudian dia terjerumus lagi ke dalam dosa. Karena dia sering mencela dirinya sendiri akibat sering terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, disebut dengan sebutan an-nafsul lawwamah. Jiwa yang sering mencela. Maksudnya mencela diri sendiri ketika berbuat dosa dan maksiat. Nah, yang terbaik adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Yaitu jiwa yang selalu cenderung kepada kebaikan, kepada ibadah, kepada tauhid, kepada amal soleh, kepada kebaikan, dan sangat tidak menyukai keburukan. Makanya jiwanya selalu mendorong seluruh anggota badannya untuk melakukan apapun yang Allah perintahkan, menjauhi apapun yang Allah larang. Dan itulah sebaik-baik jiwa. Nah, apa yang harus dilakukan apabila seseorang jiwanya termasuk jenis yang kedua, yaitu an-nafsul lawwamah. Dosa, menyesal, mencela diri sendiri, tobat. Terus dosa lagi, menyesal lagi, celah lagi diri sendiri, dan seterusnya. Ada 2 obat. Obat yang pertama, ini seorang terjerumus ke dalam dosa itu karena 2 hal. Karena syubhat dan karena syahwat. Obat dari syubhat adalah ilmu. Obat dari syahwat adalah amal. Cari ilmu tauhid. Terutama ilmu yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Karena pengetahuan kita tentang tauhid akan menanamkan ke dalam jiwa kita khauf, raja, tawakal, mahabbah, ruhbah kepada Allah yang sangat kuat. Berbanding lurus dengan kedalaman ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Untuk poin ini kita punya kajian khusus fikih al-asmaul husna. Sunan Syekh Abdul Razak, hafizahullah. Besok ya, hari Selasa tuh. Jam 7 pagi besok. Setel lagi radio Tarbiyah Sunnah ini. Kita membahas tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jadi kenali Allah sedekat mungkin. Mengenal Allah mengakibatkan iman kita bertambah. Rasa takut kita bertambah. Mahabbah kita bertambah. Raja kita bertambah. Tawakal kita bertambah. Keikhlasan kita bertambah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Para ulama. Ya. Kenali Allah, kenali syariatnya. Ilmu ini bisa mengusir syubhat. Itu pertama. Kedua, ilmu bisa meraih hidayah untuk beramal. Ilmu ini sumber hidayah loh. Setiap orang yang berilmu akan Allah berikan hidayah kepadanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudah bagi orang itu jalan menuju surga. Apa maknanya? Kata Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, yang dimaksud sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan orang itu jalan menuju surga. Maknanya Allah akan berikan hidayah. Dengan ilmu, dengan mencari ilmu, Allah akan berikan hidayah. Dengan hidayah itu dia beriman, beribadah, beramal soleh. Dan ibadah, iman, amal soleh itu merupakan hal yang mempermudah seseorang masuk surga. Ilmu adalah hidayah. Jadi dengan berilmu orang terdorong untuk beramal. Amal ini obat bagi syahwat. Jadi untuk mengupgrade
kondisi jiwa yang lawamah menjadi jiwa yang al-mutmainnah, lakukan dua hal. Pelajari ilmu, lalu amalkan ilmu tersebut. Insyaallah itulah penghantar untuk memiliki jiwa yang mutmainnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu disehatkan dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Afwan, ini ada titipan pertanyaan dari hamba Allah. Kurang lebih 6 tahun yang lalu, beberapa kali berzina. Alhamdulillah. Bukannya lagi dan bertekad kuat. Qadarullah hijrah dan bertemu dengan manhaj salaf, dan dia pun terjun belajar ilmu Allah. Datang ke kajian dan mengajarkan Al-Quran, dan berusaha di jalan Allah, berusaha istiqomah mengajar dan belajar. Dan beliau takut dengan dosa zinahnya yang beberapa tahun yang lalu itu. Beliau selalu berdoa meminta ampunan kepada Allah dan selalu berdoa bertobat kepada Allah setiap sujudnya. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah dosa zinanya akan dibalas di akhirat nanti walaupun sudah bertobat? Bagaimana caranya agar tidak dibalas dosa zinanya oleh Allah karena beliau pernah baca balasan maksiat di akhirat nanti? Apakah meminta syafaat kepada Allah dapat menghapuskan dan tidak dibalas dosa maksiatnya? Syukran Ustaz. Silahkan. Baik. Barakallahu fiik. Seseorang waliyadzubillah pernah terjerumus ke dalam beberapa kali perbuatan zina. Lalu dia bertobat. Penghapus bagi dosa zina mestinya dirajam. Kalau dia sudah apa? Sudah pernah menikah. Baik masih punya suami atau istri ataupun sudah jadi janda dan duda. Lalu terjerumus ke dalam zina, maka dirajam, itu menghapus dosanya. Kalau dia umpamanya masih bujang atau lajang, belum pernah menikah, hukumannya di dunia sebagai penghapus dari dosanya adalah dijilid, dipecut. Wazaniyat wazani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Jadi pezina wanita dan pezina laki-laki, jilidlah mereka berdua masing-masing 100 kali jilid. 100 kali pecutan. Baru itu menghapus dosanya. Ya. Bagaimana sekarang kalau pezina lalu tidak dijilid? Kalau dia bujang lajang. Kalau dia pernah menikah tidak dirajam. Dan apakah kalau tobat harus datang ke penguasa, minta dijilid, minta dirajam? Taib, barakallahu fiik. Kita pernah membahas hadis tentang seorang wanita yang hamil karena berzina, kemudian datang kepada Nabi SAW untuk dihukum rajam. Karena dia tobat. Oleh Nabi SAW orang itu disuruh pulang. Sampai orang itu melahirkan bayinya. Setelah melahirkan bayinya dia datang lagi, bukannya takut ya dirajam. Karena dia benar-benar tobat. Datang lagi. Oleh Nabi SAW disuruh pulang lagi sampai menyusui. Setelah masa menyusui berlalu dia datang lagi. Akhirnya dirajam oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Tobatnya itu benar-benar. Dia tidak lari, tidak kabur dari sanksi. Ketika menjelaskan hadis ini, Syaikhul Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, bab tobat. Beliau membahas bagaimana kalau seseorang sudah melakukan zina lalu ingin bertobat, apakah dia perlu datang ke hakim untuk dirajam seperti wanita ini. Beliau menjelaskan, pertama, kalau dia mampu bertobat dengan sebenar-benarnya tidak akan terulang lagi, maka hendaklah dia menyembunyikan dosa zinahnya. Tak perlu datang ke hakim. Cukup bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertama, penuhi syarat tobat.
berhenti dari perbuatan zinahnya, menyesal dengan sebesar-besar penyesalan, bertekad tidak mengulang kembali, melakukan taubatnya secara ikhlas karena Allah, karena takut azabnya, bukan karena manusia, bukan karena kepentingan dunia. Maka cukup seperti itu. Tidak perlu untuk datang ke hakim, insya Allah dosanya diampuni. Tapi apabila dia tahu diri, dia itu imannya lemah. Kalau saya tidak dirajam, kalau saya tidak dihukum, saya akan terulang lagi. Dia tahu kadar keimanannya. Dia tahu lingkungannya sangat berat untuk menghindari perzinahan. Maka hendaklah dia datang ke hakim untuk minta dihukum rajam. Dan itu bukti tulusnya tobat dia daripada nanti mengulang lagi. Itu kalau orang tersebut hidup di sebuah negeri yang memberlakukan hukum rajam. Seperti di mana? Di Saudi, satu-satunya negara yang masih memberlakukan hukum rajam, hukum potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, hukum jilid bagi pezina yang masih bujang dan lajang adalah Saudi. Selain itu tidak ada. Saya nggak tahu kalau di Brunei, Darussalam, wallahu alam apakah berlaku atau tidak. Tapi selain di Saudi tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum potong tangan. Kalau umpamanya jamaah pernah ke umroh atau haji kemudian ke Jeddah. Di Jeddah itu ada satu masjid putih namanya Masjid Qisas. Nah di depan masjid itu ada sebuah tenda dan itu tempat eksekusi hukuman. Hari Jumat biasanya. Hukuman potong tangan, hukuman rajam dan yang sejenisnya. Ya, hukuman pancung bagi orang yang memang harus dibunuh. Dengan hukuman dibunuh karena kejahatan tertentu. Nah di sana masih dilaksanakan. Nah sekarang bagaimana kalau orang hidup di negeri yang tidak memperlakukan hukum Islam seperti di Indonesia. Orang berzina, kemudian taubat. Datang ke polisi, Pak polisi saya sudah berzina, tolong hukum rajam. Dirajam nggak oleh polisi? Enggak. Disuruh pulang. Kalau dilakukan suka sama suka ya tidak ada tindakan pidana atas orang seperti itu ya enggak. Kecuali kalau memperkosa. Ya itu mah dipidana. Dan bukan dirajam, bukan dibunuh lagi. Tapi paling dipenjara beberapa bulan ya. Tidak sebanding dengan kejahatannya. Datang ke Ustadz. Ustadz saya sudah berzina, tolong rajam. Dirajam enggak sama Ustadz? Ya enggak. Kalau Ustadz itu berani merajam, dosa Ustadz itu. Karena dia merampas hak hakim. Bukan haknya warga negara biasa sekali berapapun keustadan seseorang. Enggak boleh ya. Merajam, menghukum potong tangan bagi pencuri, umpamanya pencuri ini. Potong tangannya potong, nggak boleh. Dosa orang yang memotongnya. Karena yang berwenang untuk itu adalah hakim. Setelah melalui proses apa? Pengadilan. Dilihat alasannya kenapa dan seterusnya. Nilai yang dicurinya berapa? Kalau mencuri satu seperempat telur, dirajam ya dipotong tangan nggak boleh ya. Dan seterusnya. Itu wewenang hakim. Jadi nggak akan mungkin pezina di Indonesia dirajam. Datang ke ormas Islam, NU, Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad, tolong saya rajam, nggak bisa, nggak boleh. Yang merajamnya bisa dipidana, ya enggak? Bisa dipidana. Bisa dihukum, ya. Sementara si pezinahnya bisa bebas. Nah, sekarang kalau seseorang hidup di negara seperti Indonesia, kemudian berzina, lalu dia mau tobat. Apa yang harus dia lakukan? Lakukan seperti yang di pertanyaan tadi. Dia wajib berhenti. Wajib menyesal, wajib tidak mengulang kembali, wajib hijrah dari lingkungannya. Kenapa dia bisa terjerumus ke dalam perzinahan? Itu pasti karena lingkungan. Pasti karena kawan-kawannya. Blok tuh semua kawan-kawan yang bisa menyeret dia kepada perzinahan lagi seperti kemarin, diblok saja tuh.
di media sosialnya, di nomor kontaknya, khawatir nanti ngajak lagi. Ayo kita kesan lagi happy. Biar saya yang bayarin. Bisa begitu nanti ya. Blok saja sudah. Hijrah, tinggalkan. Jadi menyesal, berhenti, bertekad tidak kembali dan perhatikan kawan bergaul. Tinggalkan lingkungan pergaulan buruk yang menyeret dia kepada perzinahan tersebut, pindah ke lingkungan pergaulan yang baru, yang baik, yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, apapun bentuk dosa itu termasuk perzinahan tadi. Selebihnya tingkatkan ibadah, banyak-banyak tobat, banyak istighfar, banyak-banyak infak dan sedekah, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak berbuat kebaikan. Hindari semua dosa jenis lain, walaupun yang ditobatinya zina, hindari semua dosa. Saya kan tobatnya dari zina, tapi dia masih mabok, masih judi, masih maling, ya jangan. Hindari semua, ghibah, termasuk dusta, termasuk mencela, menghina orang dan seterusnya, hindari semuanya. Insya Allah Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya. Dan setelah dosanya diampuni, insya Allah tidak akan ada lagi azab di akhirat. Catatan dosa zinanya insya Allah terhapus. Karena dia sudah tobat dengan sebenarnya tobat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenarnya tobat. Maka Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Dihapus catatannya, dihapus azab yang tadinya dicanangkan untuk dia. Dihapus, di-cancel. Maka insya Allah tidak akan lagi ada azab di akhirat bagi orang yang sudah bertobat dari semua jenis dosa. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya, beberapa minggu ini saya selalu kesiangan bangun tidur sehingga terlewat untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Saya sudah berusaha tidur di awal malam tetapi malah sulit untuk tidur. Mohon solusinya Ustadz, karena saya sangat sedih dan benci apabila bangun kesiangan dan terlewat mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Syukran, jazakumullahu khairan Ustadz. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Pertama, secara teknis, pasang alarm. Alarm. Ada HP kan di rumah? Ada. Pasang alarm. Umpama subuh sekarang jam 4:30 lebih ya, jam 4:39 apa? Pasang dari jam 4. Begitu bangun, jam 4 bangun, tidur lagi, kebablasan lagi ya. Paksakan diri kita untuk bangun. Tantangannya di awal ketika bangun. Masih ngantuk, masih malas, masih dingin, apalagi musim hujan. Itu yang harus dilawan. Setelah bangun ya, ke air, minum dan seterusnya, berwudu, nanti akan fresh insya Allah. Mau ngopi dulu silakan ngopi dulu. Kalau umpamanya jam 4 bangun bisa bertahajud dulu minimal 2 rakaat dengan 3 rakaat witir ya bagus. Kalau masih berat untuk tahajud, ngopi dulu lah nggak apa, asal fresh. Syukur nanti setelah ngopi fresh seregot 2 regot seuyup 2 uyup, seteguk 2 teguk. Fresh sholat. Tahajud dulu 2 rakaat nggak masalah. Kalau enggak minimal witir. Karena seutama-utama sholat malam itu witir. Witir dulu. 3 rakaat minimal 1 rakaat boleh. Lumayan. Nah setelah itu baru ke masjid sebelum azan berkumandang silakan ke masjid lebih dahulu. Bisa baca Al-Quran dulu, bisa berzikir, bisa berdoa. Insya Allah nanti tidak akan terlambat. Ya, lebih baik lebih awal datang ke masjid daripada terlambat tidak ke masjid. Ya. Itu pertama, secara teknis. Kedua, secara syar'i. Pertama nih. Coba banyak-banyak tobat dan istighfar dari dosa. Karena tidaklah seseorang lalai dari ibadah kecuali karena Allah yang melalaikan dia dari ibadah.
Jangan sekali-kali kita berpikir kalau kita tidak berdoa kepada Allah itu kita yang tidak ingin berdoa. Bukan. Allah yang membuat hati kita tidak ingin berdoa. Karena Allah tidak ingin mendengar rintihannya. Jangan beranggapan kalau kita umpamanya malas dan berat untuk melakukan ibadah itu karena kita yang ingin demikian. Bukan, karena hukuman Allah kepada kita. Allah yang mengatur, mengkondisikan hati kita untuk berat dalam melakukan ibadah. Karena dosa-dosa. Jadi, bertobatlah. Banyak tobat, banyak istighfar. Coba introspeksi diri. Dosa apa yang rutin kita lakukan selama ini. Sehingga Allah melalaikan kita. Sehingga Allah menjadikan kita orang yang jahe. Pelor. Jahe itu jago HS. Pelor itu begitu kebantal langsung molor. Dan kebluk. Susah untuk bangun. Kadang alarm bunyi. Sampai berpuluh-puluh kali bunyi. Tetap saja terbuai mimpi indah. Berat untuk bangun. Siapa yang membuat orang itu berat untuk bangun? Allah. Dan itu salah satu azab. Azab itu Allah berikan karena dosa dan maksiat kita. Coba banyak bertobat, banyak istighfar, banyak infak dan sedekah. Itu akan mengurangi dosa kita. Setelah beban dosa berkurang, insya Allah kita tidak akan seberat sebelumnya, akan ringan. Itu yang pertama, ya. Banyak istighfar, banyak tobat. Kedua, jangan lupa sebelum kita tidur berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baca doa mau tidur, Bismika Allahumma amutu ahya. Baca Al-Quran, baca ayat kursi, baca Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, baca Fatihah, ya. Baca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali. Tiupkan. Setelah membaca, tiupkan ke kedua telapak tangan, terus dibalurkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Dan berdoa agar Allah membangunkan sejak dini hari. Jam 3 untuk tahajud. Minimal bangunkan pas menjelang azan subuh. Insya Allah akan Allah bangunkan. Permasalahan setelah bangun, nah kita apakah malas lagi kemudian tidur lagi ataukah terus benar-benar bangun? Itu masalahnya. Pasti Allah bangunkan kalau kita minta berdoa kepada Allah untuk minta dibangunkan jam berapapun yang kita mau. Ya Allah bangunkan saya jam 3, saya ingin bersujud kepadamu di malam hari. Allah akan bangunkan insya Allah. Ya. Nah itu dua. Dari aspek syarinya, pertama banyak istighfar dan tobat. Yang kedua baca doa. Salah satunya doa minta untuk dibangunkan oleh Allah di jam yang kita inginkan. Insya Allah nanti akan lebih ringan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya di zaman sekarang di kantoran pergaulan yang bebas antara laki-laki dan perempuan saling bercanda, ke lapangan bareng, chat di luar pekerjaan, wanita berkerudung tidak menutupi dada, berdandan, saking akrabnya dengan dalih kekompakan, kerjasama akrab jadi seperti teman atau saudara, sampai ada yang menanyakan PR anaknya ke suami orang. Menurut mereka untuk suami istri yang bekerja hal seperti itu suatu budaya ramah tamah dan biasa, masih wajar dan penting, tidak zina badan. Jazakallahu khair. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Itu realita hampir di semua kantor. Akibatnya terjadi cinlok, cinta lokasi. Betapa banyak yang terjadi perselingkuhan antara sesama teman sekantor. Mereka bertemu tiap hari. Bekerja bersama-sama, saling bercanda, saling bergurau. Dalam kondisi fisik, penampilan fisik yang terbaik. Karena baik laki maupun perempuan ketika ke kantor dandan apa tidak? Dandan, mandi dulu, ya,
pakai parfum laki wanita. Termasuk akhwat-akhwat yang berkerudung yang kerja di kantoran, ya pakai parfum juga. Pakai lipstik juga. Bahkan yang mendorong dia untuk berdandan ke kantor itu agar ternilai oleh kawan-kawan pria di kantornya. Menyengaja. Itu tidak dilakukan di hadapan suaminya. Di hadapan suami di rumah mah pakai baju belel yang sudah seminggu nggak dicuci. Kalau liburan nggak ke kantor ya nggak mandi. Ya, kalau ada long weekend, ada juga harpitnasnya gitu. Umpamanya hari Kamis libur, seperti kemarin hari Kamis ya libur ya. Hari Jumat harpitnas, Sabtu Ahad libur. Long weekend dari hari Kamis sampai Ahad 4 hari. Di rumah nggak mandi ya tuh. Suaminya umpamanya pas berpapasan dengan istri harus nahan nafas. Tapi pas hari Senin mau ke kantor mandinya itu sampai 2 jam. Parfum sebotol habis. Lalu dia tampil menarik di hadapan kawan-kawan lawan jenisnya. Di kantornya karena sudah sehari-hari bertemu, bercanda, ya, tepak toel dan seterusnya. Ada rasa. Terjadi cinlok. Yang lebih parah ketika ada umpamanya tugas luar. Keluar kota sekian hari nginep bareng laki perempuan. Ini berbahaya. Ya, berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Apa yang harus dilakukan? Nah ini kalau umpamanya kembali kepada hukum boleh nggak wanita bekerja? Boleh dengan beberapa syarat. Syaratnya ada izin dari wali atau suaminya. Kedua menutup aurat. Yang ketiga ini nih. Aman dari fitnah di tempat kerjanya. Aman dari khalwat, aman dari ikhtilat dengan lawan jenis. Begitu ada khalwat dan ikhtilat, syaitan itu akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Setelah ada rasa kepada lelaki lain, rasa kepada suaminya berkurang, bahkan bisa hilang. Akhirnya kewajiban dia kepada suaminya terabaikan. Ini berbahaya. Maka hendaklah para suami melarang istri-istrinya bekerja di tempat yang seperti itu. Cari pekerjaan yang semua karyawannya wanita semua. Ada gitu? Ada. Penjahit gitu ya. Di garmen juga sekarang banyak lelakinya. Pokoknya yang bebas dari khalwat dan ikhtilat. Itu yang lebih selamat insya Allah. Kalau umpamanya suaminya berkecukupan, lebih baik larang istrinya untuk bekerja. Kamu itu tanggung jawabnya itu di rumah ke suami dan anak-anak. Dan itu jihadmu. Dan itu pahala terbesarmu. Bukan pahala terbesar itu di luar. Bukan. Pahala terbesar itu kepada suami dan anak-anak. Sebanding dengan jihad fisabilillah. Sering saya ungkapkan hadis Asma binti Yazid. Asma bertanya, ya Rasulullah, inna allaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'aman nabik wattaba'nak. Wa inna rijala fuddilu bi syuhudil jumu'ah wa bi salatil jamaah wa syuhudil janazah wal jihadi fi sabilillah. Fa idza dhahabu fa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum afa nusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Kata Asma binti Yazid, ya Rasulullah, Allah mengutus engkau kepada laki dan wanita. Kami iman kepadamu dan mengikutimu. Tapi para laki-laki diberi keutamaan salat Jumat. Mengurus jenazah, menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah sampai 2 qirat pahalanya. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Dan jihad fisabilillah. 3 ini tidak disyariatkan kepada wanita. Ketika para laki jihad fisabilillah, kami para wanita yang mengurus anaknya dan juga hartanya. Apakah kami memiliki pahala yang sama dengan mereka ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada para sahabatnya, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hadha?
Kalian pernah nggak mendengar perkataan seorang wanita yang bertanya tentang urusan agama yang lebih baik dari pertanyaan ini? Dijawab tidak. Ini sebaik-baik pertanyaan. Lalu beliau berkata, insarifi ya Asma, wahbiri ma wara'aki minan nisa. Pulang kau hai Asma. Kabarkan kepada wanita di belakangmu bahwa bagusnya sikapmu kepada suami-suami kalian. Dan ikhtiar usaha kalian selalu mencari ridha suaminya, ta'dilu kullama dzakarti, pahala sebanding dengan amalan yang kamu sebutkan tadi. Sebanding dengan amalan jihad fisabilillah. Itu peran seorang wanita di rumah, bukan di luar. Kalau suaminya kerjanya mencukupi, sudah istrinya jangan diizinkan. Kalau mereka boring atau di rumah terus, bukan boring, bored. Boring itu membuat bosan. Kalau kita merasa bosan, bored. Bored tuh, bored dia di rumahnya terus gitu. Kalau merasa bored itu apa tadi? Bosan di rumah, merasa bete di rumah. Itu jiwanya sudah keluar dari fitrah ke wanita muslimahannya. Allah berfirman, waqarna fi buyutikun. Tetaplah kamu tinggal di rumah-rumah kamu. Rumah kita sekarang, para wanita, jauh lebih bagus, lebih baik, lebih luas, lebih menyenangkan daripada rumah para istri sahabat zaman dahulu, para istri Nabi. Cuma sepetak. Saliak be, kata orang Sunda. Saliak be itu apa artinya? Begitu jadi serba seluruhnya kelihatan. Hanya satu kamar, satu ruangan. Kita ada beberapa kamar, WC-nya terpisah, dapurnya terpisah, ruang keluarga, ruang tamu terpisah, luas gitu ya. Masih bored tadi, masih bosan tadi. Bosan di kamar, ayolah ke dapur. Bosan di kabur, ayolah ke ruang tengah, ayolah keluar ke ruang tamu. Ya, baca Al-Quran, baca buku, dengar radio, berinovasi dalam membuat makanan baru untuk menyenangkan suaminya. Apalagi sekarang bisa buka YouTube, cara membuat pepes yang enak, cara membuat cireng yang istimewa. Banyak untuk cemilan 10-11 juga. Ya perlu, kenapa harus bosan? Siapa yang bosan, dia tidak tergiur dengan pahala berada di rumah. Berdasarkan hal itulah maka larang istri untuk bekerja apabila suami mencukupi. Boleh izinkan istri untuk bekerja kalau di tempat kerjanya aman dari fitnah, khalwat dan maksiat. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Pertanyaan terakhir Ustadz melalui pesan singkat dan sepertinya ini curhat Ustadz ya. Mohon nasihatnya nih. Assalamualaikum Ustadz, mau menanyakan, saya punya calon suami, saat kita baru kenal 1 bulan ke arah serius. Awalnya pertama kali kenal dia langsung ajak nikah, saya ragu karena duda. Sampai di mana saya cerita aib saya, dia tidak mau. Terus suatu ketika saat dia yakin saya melakukan kesalahan 1 minggu, nomor saya diblokir. Lalu bertemu lagi, terus dia mau dengan saya lagi. Tapi masalahnya Ustadz, dia sakit selama 4 hari, saya yang menemani dia di rumah sakit. Tapi saya ragu buat lanjut, secara agama dia baik dan akhlaknya juga baik, tapi dia sakit stroke ringan, sudah 3 kali tapi sembuh normal lagi dan hipertensi. Saya takut selain duda juga dia sakit, jadi bimbang. Mohon nasihatnya, secara agama baik tapi dia sakit, umur saya baru 24 dan dianya 40 tahun. Mohon nasihatnya Ustadz. Silahkan. Barakallahu fiik. Saya lebih cenderung menasihati komunikasi dan interaksi antara si ukhti yang nanya ini dengan calon suaminya tersebut. Gak boleh sebelum menikah menemani lelaki lain di rumah sakit mengurusnya, gak boleh ya. Kecuali kalau sudah menjadi suami, ya itu ibadah yang agung. Belum menjadi suami itu maksiat yang besar. Tidak boleh ya. Berjumpa kopi darat, gak boleh. Bertemu lagi. Saya
nggak jelas bertemunya bagaimana. Apakah kopi daratnya itu berupa makan bareng, kemudian saling suap dan seterusnya. Nggak boleh berjumpa untuk kepentingan seperti itu. Kecuali kalau berjumpanya dalam rangka nazar, ditemani oleh mahramnya datang ke rumah, ya itu boleh, disyariatkan, dibolehkan, dianjurkan nazar terlebih dahulu. Jangan sampai tidak nazar hanya pengakuan saya mah gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Pas saya mau nazar dulu, enggak mau. Pokoknya yakinlah gitu ya. Saya mah gelis, saya mah cantik, yakin saja. Tapi di nazar enggak mau. Jangan. Nanti ketipeng bopeng. Ngakunya cantik, pas sudah akad, sudah menjadi istri yang sah, dengan asumsi dia cantik sebagaimana pengakuannya, pas dibuka, naudzubillah. Jangan percaya kepada perempuan seperti itu. Nah, jadi wanita jangan berjumpa dengan lelaki, walaupun itu calon suami. Kecuali disertai mahramnya dalam rangka melamarnya atau dalam rangka nazar, melihat wajahnya, maka boleh. Jadi saya lebih cenderung menasihati jangan lagi berjumpa, jangan lagi berperilaku seperti itu menemani sampai 4 hari di rumah sakit. Biarkan ada keluarganya, dia duda, tapi kan ada orang tuanya, ada adiknya, ada kakaknya, mungkin ada anaknya gitu ya. Biarkan diurus oleh orang lain. Kita hanya mendoakan dari jauh, ya. Itu cukup. Nah, sekarang bagaimana tentang kelanjutan hubungan? Dia sudah agamanya baik, kemudian sudah stroke ringan, hipertensi dan seterusnya. Tergantung kita. Apakah kita yakin mampu bersabar dengan kondisi suami seperti itu? Ada kemungkinan dia akan stroke ringan. Nah, nanti ada stroke berat mungkin. Mengurus begitu sampai akhir hayat. Dalam kondisi suami seperti itu, mungkin kewajiban suami secara biologis tidak bisa tertunaikan secara baik kepada istrinya. Mampu nggak dia bersabar seperti itu? Kalau mampu dan siap, pokoknya saya mengabdi kepada seorang suami yang baik agamanya, walaupun hak-hak saya tidak terpenuhi, hak nafkah lahir berupa mencari rezeki, karena kalau sudah stroke seperti itu, hipertensi, kemudian beresiko stroke berat lagi, kemudian tidak bisa mencari nafkah, sangat mungkin. Sangat mungkin nafkah lahir tidak bisa terpenuhi, nafkah batin juga tidak bisa terpenuhi. Atau terpenuhi tapi tidak sesuai dengan harapan. Bisa sabar dengan hal itu ataukah tidak? Kalau memang motifnya saya hanya ingin mengurus suami sampai akhir hayat, walaupun tidak dipenuhi nafkah lahir dan batinnya, ya silakan. Tapi kalau saya khawatir tidak sabar, karena nafkah lahir ataupun batin sesuatu yang pokok dalam kehidupan rumah tangga. Betapa banyaknya orang yang bercerai hanya karena tidak terpenuhi nafkah lahir. Umpamanya ekonomi sangat lemah, ada nggak perceraian? Ada. Berita ketika memasuki musim pandemi, kasus perceraian meningkat sekian ratus%. Karena masalah apa? Ekonomi. Termasuk banyak terjadi perceraian karena masalah nafkah batin. Banyak juga ya. Nah, itu harus diperhatikan, harus diperhitungkan juga. Terserah bagaimana kesiapan kita menghadapi kondisi suami nanti ya. Cukup sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang melanjutkan kajian dari kitab ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.